Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Sumiati. Saya dari kelas 5A PIAUD UIN Mataram. Di sini saya akan coba menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas UAS perencanaan pembelajaran anak usia dini. Pertanyaan pertama itu, bagaimana perencanaan pembelajaran yang baik menurut Anda? Jelaskan. Nah, menurut saya perencanaan pembelajaran yang baik itu adalah yang memenuhi prinsip perencanaan pembelajaran, prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran. Yang pertama itu perumusan tujuan pembelajaran yang mencakup kejelasan tujuan, kelengkapan cakupan rumusan, kesesuaian dengan kompetensi dasar. Yang kedua itu pemilihan dan pengorganisasian materi ajar yang mencakup kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, kesesuaian dengan karakteristik siswa, keruntutan dan sistematika materi, kesesuaian materi dengan alokasi waktu. Yang ketiga adalah pemilihan sumber belajar atau media belajar yang mencakup kesesuaian strategi dan metode pembelajaran dengan tujuan pembelajaran, kesesuaian strategi dan metode pembelajaran dengan karakteristik pembelajaran, kesesuaian strategi dan metode pembelajaran dengan materi ajar, kesesuaian strategi dan metode pembelajaran dengan kelengkapan langkah-langkah dalam setiap tahap pembelajaran. Dan yang terakhir adalah penilaian hasil belajar yang meliputi kesesuaian teknik penilaian dengan tujuan pembelajaran, kesesuaian prosedur penilaian, kelengkapan instrumen penilaian. Nah, pertanyaan yang kedua adalah, sebutkan langkah-langkah yang harus Anda laksanakan dalam perencanaan pembelajaran di PAUD. Nah, langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam perencanaan pembelajaran di PAUD adalah perumusan tujuan khusus, yang kedua adalah memilih pengalaman belajar, yang ketiga adalah menentukan kegiatan belajar mengajar, yang keempat adalah menentukan orang yang terlibat, yang kelima adalah memilih bahan dan alat, yang keenam adalah ketersediaan fasilitas fisik, yang ketujuh adalah perencanaan, evaluasi, dan pengimbangan. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa saja yang menjadi dasar pemilihan kompetensi dasar dalam perencanaan pembelajaran PAUD? Nah, yang menjadi dasar pemilihan kompetensi dasar dalam perencanaan pembelajaran di PAUD adalah, yang pertama itu kesesuaian dengan tahap perkembangan anak. Rencana pembelajaran disusun untuk memberikan panduan dalam menyiapkan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan anak. Dengan kata lain, penyesuaian perencanaan pembelajaran harus disesuaikan dengan tahap perkembangan anak. Rencana pembelajaran yang tidak sesuai dengan tahap perkembangan anak tidak atau kurang memberikan manfaat bagi perkembangan anak. Perkembangan kemampuan anak. Yang kedua adalah memenuhi pertumbuhan belajar anak. Selain memperhatikan tahap perkembangan anak, rencana pembelajaran juga harus dapat memenuhi kebutuhan belajar anak secara individu, karena setiap anak memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Meskipun pada umumnya anak dikelompokkan usia tertentu ada dalam tahap perkembangan yang sama, tetapi pada kenyataannya setiap anak memiliki kekhasan masing-masing. Oleh karena itu, dalam penyusunan rencana pembelajaran perlu memperhatikan kekhasan anak-anak didik kita. Yang ketiga adalah menyeluruh, yaitu meliputi semua aspek, baik itu
aspek perkembangan kognitif, nilai agama dan moral, bahasa, fisik motorik, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah operasional. Yang pertama itu tujuan jelas dan dapat diukur. Nah, perencanaan yang dibuat harus berisi tujuan yang jelas dan ingin dicapai dalam pembelajaran. Tujuan yang harus dicapai mencakup pengembangan semua kemampuan anak. Penetapan indikator yang ingin dicapai dalam rencana pembelajaran harus bertahap dan keberlanjutan, dimulai dari indikator paling sederhana, konkret, ke yang lebih rumit. Nah, yang kedua itu dapat dilaksanakan. Perencanaan disusun sebagai acuan pelaksanaan pembelajaran, karena itu penyusunan rencana pembelajaran harus dipastikan diterapkan dalam pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. Nah, yang kelima adalah mengoptimalkan potensi lingkungan. Salah satu tujuan PAUD adalah mengembangkan kemampuan anak dalam mengenal lingkungan sekitarnya. Dengan kata lain, anak diharapkan peka terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Anak dapat melihat lingkungan sebagai pusat sumber belajar, sebagai potensi yang harus dioptimalkan, dan sebagai wahana yang harus dijaga kelestariannya. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.